Shalom, Majelis GKJ Bambu Kuning menyambut dengan sukacita atas kehadiran seluruh warga jemaat GKJ Bambu Kuning dan juga saudara-saudara seiman lintas denominasi gereja yang juga turut serta dalam ibadah hari ini. Kami akan menginformasikan warta gereja sebagai berikut. Informasi pertama, pada ibadah hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara dapat mengumpulkan persembahan mingguan, P2G, kartu bulanan, dan kombang rasi dengan cara melakukan transfer ke rekening GKJ Bambu Kuning yang tertera di dalam poster. Informasi yang kedua, Komisi Anak GKJ Bambu Kuning pada ibadah hari ini telah membuat video yang bertajuk Cerita Alkitab Anak. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki anak-anak, dapat bersama mendampingi anak untuk melihat video yang telah dibagikan pada pukul 9. Informasi ketiga, hari ulang tahun warga jemaat. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini, Majelis dan segenap jemaat GKJ Bambu Kuning mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Informasi berikutnya, pelayanan upacara gerejawi pengakuan percaya atau siding. Apabila tidak ada keberatan yang sah dari warga jemaat dan Tuhan berkenan, di GKJ Bambu Kuning pada ibadah Minggu 15 November 2020 pukul 7 pagi akan dilayankan upacara gerejawi pengakuan percaya atau sidi untuk Saudara Aryo Satriawan, Saudari Keisha Tori Pratiwi, Saudari Matea Larasati, Saudari Natania Grace Epipani, Saudari Ranita Anggi, dan Saudara Yonatan Dwi Widianto. Upacara gerejawi pengakuan percaya atau sidi akan dilayani oleh Pendeta Kuku Purwidianto SSI. Mohon dukungan dan doa dari segenap warga jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan peduli COVID-19 melalui partisipasi dalam bentuk uang yang dapat diberikan melalui transfer ke rekening GKJ Bambu Kuning dan memberikan bukti transfer kepada Bapak Penatua Kristiana Samekta atau mengumpulkan ke pengurus kelompok atau dapat berpartisipasi dalam bentuk uang dan sembako sebagai bentuk alokasi dari kegiatan pemberian nasi gratis. Saatnya memulai adaptasi kebiasaan baru dengan penuh disiplin. Setelah bepergian, jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Dan bersihkan kacamata, handphone, barang bawaan, dan segera mandi sebelum bercengkrama dengan keluarga. Biasakan selalu ber-PHBS. Rutin berolahraga, makan makanan bergizi seimbang, bersihkan peralatan dan perabotan rumah tangga secara rutin, menjaga sirkulasi udara dalam rumah. Kita wajib menjalankan pola hidup sehat, rajin cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan jaga jarak. Demikian informasi warta gereja hari ini. Selamat mempersiapkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah minggu di keluarga dari Gereja Kristen Jawa Bambu Kuning, Bekasi Utara dengan tema Menjadi Pahlawan dalam Kesabaran dan Penguasaan Diri. Saya persilakan umat untuk mengambil saat teduh. Umat saya undang untuk berdiri. Mazmur 100. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ibadah Minggu saat ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan turun atas kita sekalian. Amin. Saudaraku, beragam pergumulan hidup yang kian menekan dan menghimpit seringkali membuat kita sulit bersabar dan mudah sekali kehilangan kendali atas diri kita. Kita ingin segera keluar dari kesusahan dan penderitaan yang kita alami. Berbagai cara kita lakukan agar cepat sampai pada tujuan. Termasuk jalan instan pun kerap kali menjadi pilihan. Ujung dari ketidaksabaran dan hilang kendali diri adalah penyesalan. Mengapa? Karena kita salah memilih jalan. Pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk terus belajar menjadi pahlawan-pahlawan dalam kesabaran dan penguasaan diri.
Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, perkenan-Mu yang membuat kami dapat merasakan kasih sukacita yang mengalir dalam setiap batin kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, di pagi ini kami dapat merasakan nafas kehidupan. Kami dapat berkumpul bersama keluarga kami untuk dapat menyiapkan hati dan pikiran kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Biarlah hikmat Roh Kudus-Mu yang hadir di tengah-tengah kami mengalir dalam setiap batin dan pikiran kami. Biar apa yang kami dengar, kami dapat pahami dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini, biar apa yang kami sampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat pada Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32. Beginilah firman Tuhan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga, hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing, juga saudara-saudara seiman lintas denominasi gereja yang juga turut dalam ibadah pagi ini. Semoga semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Bapak Ibu dan Saudara, di situasi pandemi saat ini, internet merupakan kebutuhan krusial bagi saya yang bekerja di sebuah institusi pendidikan. Kegiatan perkuliahan dan diskusi sebagian besar dilakukan secara daring. Maka ketika terjadi gangguan internet, rasa cemas dan panik pasti menimpa saya. Dan benar saja, beberapa hari yang lalu setelah hujan seharian turun, dan saat akan ada kegiatan diskusi di sore hari, jaringan wifi di rumah saya mati. Saya mencoba untuk menggunakan jaringan yang terkoneksi dari handphone saya, tetapi ternyata sinyalnya juga nggak kuat. Sampai akhirnya saya berpindah-pindah lokasi. Yang tadinya saya bekerja di kamar, kemudian saya pindah ke ruang tamu hingga pada akhirnya saya harus ke arah tempat jemuran baju di atas, agar saya bisa mendapatkan sinyal kuat. Ketika sudah berada di tempat jemuran, ternyata sama saja. Koneksi jaringan internet dari handphone saya pun juga tidak bisa. Ketika hampir menyerah, saya kembali cek ulang koneksi wifi dari laptop. Lalu saya baru sadar, ada wifi, saya baru menemukan saat itu. Jadi ada wifi dengan nama, mungkin bisa ditampilkan. Ada namanya Free Wifi RWXX. Ini sengaja saya sensor. Jadi saya menemukan di dalam jaringan internet saya Free Wifi RWXX. Sempat nggak yakin, lalu saya coba untuk pakai jaringan tersebut dan ternyata bisa. Bisa tanpa harus login, tanpa harus register. Dan langsung saja bisa terkoneksi. Senangnya pasti bukan main kalau Bapak Ibu bayangkan yang tadinya panik, cemas, mahasiswa ditinggalkan, sementara kemudian saya menghilang dari aplikasi Zoom karena panik mencari internet. Senangnya bukan main. Masalah saya selesai hanya dalam beberapa menit saja.
Jadi saya mau mengucapkan dulu terima kasih buat RW tetangga yang sudah menjadi berkat buat tetangga seperti saya yang bisa akhirnya merasakan manfaat dari wifi gratis ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang bisa diambil dari kejadian ini? Ketika suatu masalah terjadi, lalu solusi penyelesaian masalah tersebut muncul hanya dalam waktu singkat, sukacita itu ada. Tetapi jika solusi tidak datang di waktu saat itu juga, apakah kita masih bisa bersabar? Apakah kita masih bisa menahan diri? Saya membayangkan kalau saat itu saya kehilangan kesempatan untuk bisa berdiskusi dan melanjutkan diskusi dengan mahasiswa sore hari itu, mungkin saya kecewa. Secara manusiawi mungkin saya sedih, saya panik, saya kecewa. Atau mungkin bahkan bisa jadi saya meluapkan emosi dengan ngomel-ngomel karena panik tadi ngomel-ngomel dengan mengata-ngatai provider internet ini. Udah marah-marah, toh juga nggak berhasil gitu. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari bacaan firman kita hari ini, seseorang yang sabar mendapatkan predikat melebihi seorang pahlawan. Kita tahu bahwa jika seseorang mendapatkan predikat pahlawan, tentunya kita tahu bahwa ia telah berhasil berjuang, merelakan dirinya hingga titik darah penghabisan terakhir. Kemudian ia dikenang setiap waktu. Sehingga setiap tanggal 10 November, kita pun juga memperingati Hari Pahlawan. Nah, di dalam Alkitab mengatakan orang yang sabar dan bisa menguasai diri, bahkan melebihi dari orang yang telah berhasil merebut kota dari tangan musuh. Kesabaran memiliki arti penting dalam kehidupan iman kita. Kita bisa belajar bahwa di dalam ujian kesabaran, ada hal mendasar yang bisa kita ketahui. Ada dua. Yang pertama perihal waktu dan respon sikap. Yang pertama perihal waktu. Kita bisa belajar dari tokoh Alkitab. Ada beberapa contoh dari Nuh dan keluarganya. Berapa lama mereka harus menunggu di dalam bahtera sampai hujan yang amat lebat berhenti? 40 hari. Kemudian ada tokoh Abram dan Sarai. Berapa lama mereka menanti seorang anak? 25 tahun. Dan berapa lama orang Israel harus menanti hingga mereka tiba di tanah perjanjian? 40 tahun. Terkadang kita melihat bahwa sepertinya doa-doa kita tuh nggak terjawab. Tapi sebenarnya Tuhan berjanji, jika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, Ia akan mengabulkan. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14-15. Kita memang harus bersabar menanti jawaban Tuhan. Dan terkadang memang jawaban doa kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi Ia tahu, Tuhan tahu benar apa yang sebenarnya kita butuhkan. Dan tahu kapan waktu yang tepat. Dan itu merupakan waktu dan jawaban yang tepat dan sempurna bagi Tuhan. Hal yang kedua yang bisa kita dapatkan dari proses ujian kesabaran, yaitu perihal respon sikap. Ada kutipan menarik dari seorang pastor dari Belanda bernama Henry Nouwen. Mungkin bisa ditampilkan. Dia mengatakan bahwa a waiting person is a patient person. The word patience means the willingness to stay where we are and live the situation out to the full in the belief that something hidden there will manifest itself to us. Jadi orang yang menunggu adalah orang yang sabar. Sabar berarti bersedia tinggal di satu titik. Tetap tinggal di mana kita berada. Dan tetap menjalani kehidupan dengan yakin bahwa sesuatu yang mungkin belum nampak,
mungkin menurut kita masih tersembunyi, tapi pasti suatu saat akan terwujud. Inilah yang menjadi respon sikap kita ketika kita menunggu. Akankah kita tetap tinggal atau malah mencari jalan pintas untuk mendapatkan apa yang kita inginkan? Kesabaran juga tidak lepas dari penguasaan diri. Jika kita sabar, maka kita pun bisa mengontrol diri kita. Apa yang akan kita katakan, apa yang akan kita perbuat, semuanya dikendalikan oleh diri kita sendiri. Penguasaan diri akan membuat kita lebih berhati-hati dan berpikir berulang kali sebelum kita berkata, sebelum kita melakukan segala sesuatu. Jika kita berhasil menguasai diri, maka kita menang atas diri kita. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara, wujud penguasaan diri ini juga bisa terjadi ketika dalam situasi pandemi saat ini. Patuh terhadap protokol kesehatan ketika kita masih diwajibkan untuk beraktivitas di luar rumah. Tidak menyepelekan hal yang mungkin menurut kita biasa saja, tetapi sebenarnya berdampak besar kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan wujud penguasaan diri lainnya yaitu belajar hidup sederhana. Bagaimana kita bisa menahan keinginan diri kita untuk tidak mengeluarkan pengeluaran yang sebenarnya mungkin hanya untuk memuaskan keinginan kita, bukan kebutuhan. Tetapi kita bisa memberikan kepada sekitar kita yang lebih membutuhkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, saat ini kita merasakan hal yang sama. Situasi yang sama. Situasi sulit ini mungkin kita tidak tahu kapan akan berakhir, kapan akan kembali normal. Tetapi kita percaya bahwa waktu Tuhan adalah tepat dan sempurna. Kesabaran memang perlu dilatih. Tidak bisa instan begitu saja terjadi. Saya berproses, Bapak Ibu juga berproses. Dalam proses ini kita semakin dapat belajar untuk bisa menghadapi segala ketidakpastian yang terjadi di dalam hidup kita. Dan kunci utama lainnya yaitu bersyukur. Rasa bersyukur ini dapat menolong kita agar tidak kecewa terhadap sesuatu yang mungkin terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Rasa bersyukur ini juga dapat memampukan kita untuk tidak kehilangan kesabaran. Kiranya Tuhan satu-satunya penolong yang akan memberikan hikmat, kebijaksanaan, dan penguasaan diri, sehingga kita tetap mampu tinggal, setia dan sabar untuk menanti waktu dan kehendak Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, di dalam segala penantian kehidupan kami, ketika kami merasakan ketidakpastian ada terjadi dalam hidup kami, Tuhan setia, Tuhan sabar, dan terus menanti kami, menunggu kami, untuk kami tetap datang ke dalam kehadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang setia. Mampukan kami Tuhan untuk tetap percaya dan yakin bahwa bukan waktu kami, tetapi hanya waktu Engkau Tuhan yang tepat dan sempurna bagi hidup kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk dapat menguasai diri kami, di dalam berucap,
bertutur kata, maupun melakukan segala sesuatunya dengan penguasaan diri kami, dengan tetap memandang bahwa segala sesuatu yang kami lakukan, yang kami katakan, dapat menjadi berkat buat sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami membawa doa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur kami boleh menjadi bagian dari bangsa ini Tuhan. Bangsa yang Engkau cintai. Kami percaya bahwa segala hal yang sedang kami hadapi saat ini, Tuhan selalu ada untuk bangsa ini Tuhan. Engkau memberkati setiap pemerintahan. Engkau berkati masyarakat ini Tuhan, bangsa ini Bapa. Dengan segala macam keberagaman yang ada. Biarlah kami dapat merasakan cinta kasih Engkau di dalam kedamaian hidup kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk daerah-daerah terpencil di sana Tuhan. Engkau jamah dan mampukan kami Tuhan untuk bisa menjadi perpanjangan berkat bagi mereka. Dan kami juga membawa doa di dalam situasi pandemi saat ini. Kami berdoa untuk pemerintah Indonesia yang sedang berusaha untuk menemukan vaksin. Engkau berkati Tuhan, para ilmuwan, para peneliti. Kami percaya Tuhan, waktu yang tepat dan waktu yang sempurna dari Engkau, hingga kami dapat merasakan pemulihan di bangsa ini bahkan di dunia ini. Saat ini kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, di mana kami berada. Biarlah gereja kami bisa menjadi berkat bagi sekitar kami Tuhan. Engkau berkati pendeta kukuh, para majelis, karyawan gereja, setiap komisi, pengurus, juga jemaat-Mu Tuhan. Dan seluruh pelayan, biarlah kami tetap memiliki semangat, biarlah Roh Kudus-Mu menyala-nyala dalam hidup kami Tuhan. Supaya kami tetap bersemangat untuk melayani Engkau, melayani sesama kami di tengah situasi sulit ini. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang terbaring sakit. Kami berdoa untuk Bapak Hartono, Ibu Jati Utami, Bapak Ibu Suripto Hadi, Bapak Budi Hartoyo, Ibu Mami Sumarni, Mbak Vita, Bapak Sunarto orang tua dari Bapak Wisnu, Ibu Bintang dan saudara kami Mas Ivan. Pemulihan terjadi atas mereka Tuhan, kami percaya. Engkau berkati setiap keluarga yang mendampingi Tuhan. Engkau juga berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Kami percaya kuasa-Mu lebih besar Tuhan, untuk dapat menyembuhkan dan memulihkan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengikuti proses pendidikan secara online Tuhan. Berikan mereka semangat, berikan mereka juga dukungan-dukungan Tuhan melalui keluarga yang mendampingi. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang berjuang di dalam pekerjaannya Tuhan. Berkat-Mu melimpah untuk mereka Bapa. Kami juga saat ini berdoa untuk saudara-saudara kami yang bekerja di rumah sakit, Dr. Rebecca, Dr. Nunung, Dr. Dimas, Dr. Yolanda, Dr. Andi, Ibu Ana, Ibu Christine, Mbak Tias dan Mbak Lia. Engkau berkati setiap pelayanan mereka di dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan. Tuhan juga kuatkan, berikan mereka kesehatan, juga untuk keluarga yang mendampingi. Inilah doa kami Tuhan.
Satu yang kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami sendiri. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat, saya undang untuk berdiri. Marilah bersama kita mengikrarkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Umat, saya persilahkan untuk duduk kembali. Pada ibadah minggu di keluarga saat ini kita diberikan kesempatan untuk menghimpun persembahan. Persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan atas segala berkat yang telah kita terima. Persembahan yang berupa persembahan syukur mingguan, persembahan kombang rasi, persembahan bulanan, P2G, dan persembahan syukur lainnya dapat ditransfer melalui rekening gereja yang tertera di layar. Firman Tuhan yang mendasari kita dalam mengucap syukur saat ini adalah 1 Tawarikh 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan melalui doa, dilanjutkan dengan doa Bapa kami dan bagian doksologi akan kita nyanyikan. Mari kita berdoa.
Kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah kami terima ya Tuhan. Dan dengan penuh ucapan syukur, kami membawa persembahan kami saat ini. Ajar kami agar lebih mampu memberikan yang terbaik kepadamu ya Tuhan, bahkan memberi hidup kami untuk melayani Engkau. Mampukan kami mengelola persembahan ini dengan jujur dalam hikmat dan kebijaksanaan Tuhan untuk kemuliaan kerajaan Tuhan di bumi. Berkati petugas yang mengelola persembahan ini agar selalu dalam hikmat Tuhan. Doa syukur kami ini kami aturkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan banjir raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan harinya inilah, dan biarlah terbilang pasukan-pasukan semakin berbahaya, semakin bertegar. Saudaraku, kembalilah ke tengah kehidupan. Jadilah pahlawan-pahlawan dalam kesabaran dan penguasaan diri. Firman Tuhan menguatkan kita. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mari kita pulang membawa damai dalam rengkuhan berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin.
Umat dipersilahkan duduk kembali dan dipersilahkan untuk mengambil saat teduh. Ibadah pagi hari ini telah selesai. Terima kasih kepada Penatua Oki Lupitasari yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Saudara Girindro sebagai pemusik dan Ibu Ria sebagai song leader. Terima kasih kepada Soundman dan Asrot, dan terima kasih kepada tim multimedia atas terselenggaranya ibadah pada pagi hari ini. Juga menghimbau kepada umat di rumah agar mentaati tata cara kehidupan baru dengan tetap menjaga jarak, rajin mencuci tangan dan memakai masker saat berada di luar rumah. Selamat melanjutkan ibadah di tengah-tengah kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Kuasamu terlebih besar.